Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutno Yusriantoro, absen 33 dari kelas 4 Sijabi, mau mempresentasikan tentang praktek kerja lapangan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. PKL adalah kegiatan pendidikan, pelatihan, pembelajaran yang dilaksanakan di luar sekolah, tepatnya di dunia usaha atau industri, dalam upaya pendekatan ataupun untuk meningkatkan mutu siswa-siswi sekolah menengah kejuruan dengan kompetensi siswa sesuai bidangnya, dan juga menambahkan bekal untuk masa-masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin ketat dalam persaingan keterampilan maupun pola pikir. Dasar hukum PKL dapat dilihat ada peraturan presiden, ada peraturan di Kemendikbud, dan juga peraturan pemerintah. Tujuannya PKL yang pertama untuk menambah dan mengembangkan potensi ilmu pengetahuan, memperoleh link and match antara dunia pendidikan dan kerja, menanamkan sikap tanggung jawab, disiplin, etika yang baik, serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, lalu menghasilkan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Yang terakhir, memperkenalkan siswa dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Tugas dan tanggung jawab PKL: melaksanakan kegiatan PKL minimal 6 bulan, maksimal 9 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan sekolah, menjaga nama baik sekolah dan industri, menjaga dan memelihara hubungan yang baik antara siswa, sekolah, dan industri, menjaga hubungan baik terhadap semua pekerja di tempat PKL, mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat PKL. Lalu ada melakukan semua kegiatan PKL dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab, mematuhi instruksi dan arahan yang diberikan oleh pembimbing, mengisi buku jurnal kegiatan PKL, membuat laporan PKL dalam bentuk non-cetak maupun cetak, mengikuti uji praktek kerja lapangan di sekolah atau di industri. Manfaatnya untuk peserta didik: dapat meningkatkan ilmu, dapat menambah wawasan dunia kerja, menambah kompetensi, dan dapat menanamkan etos kerja yang tinggi. Sedangkan untuk sekolah, dapat menjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja, meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja selama PKL, mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, teaching factory, dan pengembangan sarana dan prasarana praktik berdasarkan hasil pengamatan di tempat PKL. Lalu bagi dunia kerja dapat lebih dikenal oleh masyarakat sekolah sehingga dapat membantu mempromosikan produknya. Adanya masukan positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan dunia usaha, mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Keadaan umum perusahaan itu perusahaan pertama yaitu Bombas Carlo, berdiri pada tahun 2019 sebagai warnet, lalu pada 2010 berkembang menjadi jasa ISP, lalu pada 2015 akhirnya fokus kepada ISP, dan sekarang warnet atau game centernya sudah ditutup. Visi misinya: visi menjadi ISP penyedia layanan internet terbaik dan terbesar di Klaten, mengutamakan kepuasan konsumen dan profesionalitas dalam menangani suatu pekerjaan. Misinya yang pertama, memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, menyediakan layanan internet yang berkualitas kepada konsumen, memberikan harga yang terjangkau untuk semua kalangan, menjadikan layanan internet yang bermutu kepada konsumen. Nilai-nilai perusahaan itu: pertama, kepuasan, fokus, dan ramah kepada pelanggan, berkualitas, keamanan, dan profesional. Strukturnya adalah sebagai berikut. Untuk siswa PKL berada di teknisi bagian instalasi jaringan nirkabel. Tugas dan tanggung jawab personal perusahaan: 1. Yaitu owner, memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi perusahaan, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan, bertindak sebagai perwakilan perusahaan dalam hubungan dengan dunia luar perusahaan,
dan menetapkan strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Lalu ada asisten, tugasnya membuat target dan sasaran, membuat rencana urutan kegiatan, mengatur urutan waktu pelaksanaan, menetapkan dan menghasilkan kebijakan-kebijakan pelaksanaan pekerjaan. Admin, tugasnya bertanggung jawab dan atas pengeluaran pemasukan barang, membuat laporan keuangan, mengelola laporan perusahaan, membuat dan mencatat invoice, mencatat keluar masuk barang. Sedangkan teknisi, pertama, menginstalasi infrastruktur jaringan internet di rumah klien atau pelanggan, maintenance infrastruktur jaringan, mendirikan tower BTS, melakukan pengecekan terhadap jaringan, dan memberikan pengarahan atau pembelajaran terhadap siswa PKL. Yang terakhir ada DC atau penarik tagihan bulanan, tugasnya mencatat seluruh tagihan internet pelanggan, menarik tagihan bulanan ke pelanggan, melakukan survei internet ke pelanggan. Selanjutnya peraturannya, pertama, hari kerja mulai Senin sampai Sabtu, masuk jam 8 sampai jam 5 atau sampai selesai pekerjaannya. Yang terakhir, berpakaian rapi dan sopan, tidak ada ketentuan. Yang terakhir, kalau sakit harus memberikan surat izin. Perusahaan kedua, Sahabat Komputer, berdiri tahun 2010 oleh Agus Riyadi, beralamatkan di Margorejo, Canan, Wedi, Klaten. Didirikan karena meningkatnya kebutuhan akan dunia teknologi, khususnya di bidang komputer. Sahabat Komputer ini juga cukup dikenal di masyarakat karena pelayanannya yang ramah dan hasil yang memuaskan. Prinsip yang dipegang adalah kejujuran dan kepuasan pelanggan, sehingga banyak masyarakat yang mempercayakan kebutuhan IT ke Sahabat Komputer. Di 2020, Sahabat Komputer mulai mengembangkan bidang usahanya melalui e-commerce, yaitu penjualan secara online melalui situs Shopee dan Tokopedia. Visi dan misi perusahaan, visinya menjadi solusi bagi masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan teknologi. Misinya memberikan pelayanan yang terbaik terhadap segala keluhan di bidang komputer, membantu memenuhi kebutuhan IT bagi masyarakat sekitar, menyediakan layanan internet bagi masyarakat. Strukturnya sebagai berikut. Pemiliknya itu Agus Riyadi, adminnya Tri Istri Utami, teknisi ada Dani dan Keril, PKL, siswa PKL berada di bagian teknisi. Tanggung jawab dan tugasnya hampir sama seperti di perusahaan pertama, yaitu menentukan peraturan dan kebijakan perusahaan, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelajaran kekayaan perusahaan, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelajaran karyawan perusahaan, memenuhi kebutuhan yang digunakan perusahaan, mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan. Admin, tugasnya bertanggung jawab atas penjualan barang, mencatat barang masuk dan keluar, membuat laporan data penjualan dan pengeluaran harian dan bulanan, berkoordinasi dengan teknisi mengenai ketersediaan alat dan bahan, melaporkan kepada konsumen terkait dengan kendala pada perangkatnya atau ketika perangkat sudah selesai diservis. Itu teknisi menerima hardware yang akan diperbaiki dari customer, melakukan pengecekan sesuai SOP, memberikan analisa atau solusi yang akurat kepada customer service, menservis laptop, printer, PC dari customer, membantu memberi arahan pada siswa PKL, dan menginstalasi infrastruktur fisik jaringan. Peraturannya masuk hari Senin sampai Sabtu, terus mulai jam setengah 9 sampai jam setengah 4 atau habis adzan asar, berpakaian rapi dan sopan, apabila sedang sakit atau ada keperluan harus memberikan surat izin. Kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, setiap karyawan wajib menjaga keselamatan dirinya dan karyawan lainnya, serta wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan. Kedua, setiap karyawan harus mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku. Tiga, apabila terjadi kecelakaan kerja, harus melapor kepada atasan.
Setiap karyawan wajib memiliki alat-alat atau perlengkapan kerja yang baik. Selanjutnya, rekrutmennya. Penerimaan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Setiap karyawan harus memenuhi syarat-syarat administrasi yang diperlakukan. Setiap calon karyawan wajib menguasai dasar-dasar sesuai dengan posisi pada perusahaan. Setiap calon karyawan akan melakukan masa percobaan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh perusahaan. Calon karyawan yang telah menyelesaikan masa training dapat diangkat menjadi karyawan tetap sesuai dengan jabatannya. Bab 3, kegiatan peserta selama PKL. Dokumentasinya mulai dari pointing antena di tower, melakukan maintenance di rumah pelanggan. Ya, sekarang ini di perusahaan kedua, ngisi tinta sama cartridge. Lalu ini waktu nginstal Windows di laptop klien. Ini juga mengecek printer. Nah, jenis kegiatannya sebagai teknisi atau tim lapangan, bertugasnya untuk menginstalasi jaringan nirkabel di rumah pelanggan, melakukan maintenance apabila ada masalah, juga bergerak dalam pembangunan tower BTS. Sedangkan di perusahaan sahabat komputer sama juga, kita melakukan perbaikan pada laptop, printer, dan lain-lain, dan juga melakukan instalasi jaringan internet. Hasil kegiatannya ini ya, setelah diuji kecepatannya, situ Windowsnya sudah terinstall. Ini masang keni untuk disambungkan ke selang infus tinta. Ini gambar kanan router dan jaringan sudah siap digunakan. Nah, kesesuaian kompetensi industri dengan sekolah, kesesuaiannya bisa dibilang saling melengkapi, di mana yang diajarkan industri maupun di sekolah. Misalnya pada pelajaran IAAS dan komputer jaringan dasar, siswa sekolah lebih banyak diajarkan materi dan praktek tapi tidak langsung terjun ke lapangan, sedangkan di tempat industri siswa lebih banyak melakukan praktek implementasi di lapangan atau rumah pelanggan, serta siswa bisa belajar mengatasi masalah pada jaringan yang terjadi di lapangan. Pada industri dan dunia kerja, siswa juga banyak mempelajari tentang perakitan komputer dan perawatan pada komputer, sehingga siswa dapat mengetahui lebih jauh mengenai komputer, fungsi, kegunaan, spesifikasi, serta masalah yang sering terjadi pada hardware komputer. Selanjutnya, karya inovasi. Karya inovasi merupakan suatu program jurusan bagi para siswa yang melaksanakan kegiatan PKL kurang dari 6 bulan. Maka, karya inovasi dijadikan syarat untuk melengkapi kekurangan dari kegiatan PKL tersebut. Karya inovasi dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, baik itu merupakan produk, alat, atau sebuah karya digital. Untuk setiap karya yang akan dibuat harus berkolaborasi dengan guru terkait karya yang akan dibuat. Nah, di sini saya bersama teman saya Ferry membuat sebuah karya inovasi berupa video pembelajaran sebagai pengganti kekurangan PKL menggunakan aplikasi Camtasia dan VN. Terus sebagai guru di sini sebagai pembimbing yaitu Bapak Dalyanto Budi Santoso. Nah, ini dokumentasi saat melakukan pembuatan karya inovasi berupa pengambilan gambar, proses editing. Kesimpulannya, setelah melaksanakan kegiatan prakerin selama 6 bulan, maka penulis dapat menarik kesimpulan yang bermanfaat bagi kita semua, antara lain: 1. Keterampilan serta pengalaman penulis semakin bertambah di dalam memasuki dunia kerja. Penulis dapat merasakan bekerja di industri dengan segala peraturan yang harus ditaati, memberi kesempatan kepada penulis untuk lebih mendekati kepada dunia kerja atau dunia industri, menambah rasa ingin tahu, percaya diri, serta tanggung jawab yang besar dalam menghadapi suatu persoalan. Saran-saran bagi Solah: memperbanyak relasi ke berbagai perusahaan, mempercepat proses administrasi untuk surat permohonan PKL, bertanggung jawab untuk memonitoring siswa yang sedang PKL. Untuk perusahaan, membuat tim marketing untuk membantu mempromosikan perusahaan, memperluas jangkauan internet agar lebih banyak daerah yang tercover,
menerapkan jam kerja yang sesuai bagi adik kelas, menjaga nama baik SMKN 2 Klaten terutama program keahlian SIJA, menyiapkan tempat PKL yang akan dituju dengan sebaik-baiknya, meningkatkan soft skill seperti bekerja keras, disiplin, dan lain-lain, menanamkan sikap aktif komunikatif dengan orang lain sewaktu di industri. Sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.